Halo abang-abangku semua, om-omku, suhu-suhu semua. Ya seperti biasa, hari ini kita kedatangan Vivo Y12s ini. Nah ini kendalanya seperti ini ya. Ini layarnya udah mati sebelah, disentuh juga udah susah. Oke, lanjut aja kita eksekusi. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya ya, atau kartunya. Oke, lanjut kita buka backdoor belakang seperti ini ya. Kita congkel, atau kalau teman-teman yang punya blower atau pemanas bisa dipanasin terlebih dahulu. Nah ini kita lanjut gunain tools andalan kita pakai plastik apa ini, anti gores, tempered glass ya, dan tambahkan sedikit minyak telon teman-teman. Kita geser pelan-pelan, nah seperti ini ya. Ini kayaknya masih perawan teman-teman, karena agak susah ya. Nah seperti biasa, saat mendekati ke bagian fingerprint atau fleksibel fingerprint, itu kita berhenti dulu, kita cek dulu di sebelah mana fleksibel fingerprintnya. Oke, sudah terlihat, jadi kita putusin buat dari atas lagi. Nah ini sudah terbuka ya teman-teman. Langsung aja kita gas untuk melepas baut-bautnya terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman yang mempunyai HP Vivo Y12s ataupun Y20s, itu sama ya teman-teman LCD-nya. Dan untuk cara bongkar pasangnya juga sama. Jadi
disimak pelan-pelan ya. Nah, ini bautnya sudah terlepas semua. Kita lepas untuk soket fingerprint, lalu kita buka untuk backdoornya ini ya, frame backdoor ya. Nah, ini untuk LCD-nya seperti ini teman-teman. Ini tadi belinya di toko offline ya. Jadi Om Siman langsung yang beli. Langsung aja kita tes dulu sebelum kita pasang ya. Jadi kita mau memastikan untuk LCD-nya benar-benar normal. Nah, ini ada satu baut di kap mesin ya teman-teman yang udah aus, jadi nggak bisa kita lepas. Oke, kita akalin aja untuk kap tutup kap mesinnya itu nggak perlu kita lepas ya, karena untuk soket LCD-nya juga di luar, mungkin hanya soket baterai itu yang ada di dalam, jadi kita perlu congkel sedikit untuk kap mesinnya. Oke, menyala ini abangku. Kita tunggu proses bootingnya. Mudah-mudahan normal semua ya.
jangan sampai retur ke tokonya ya. Cuman paling males kalau harus retur. Bukan masalah apa-apa, jauh kalau dari rumah Om Siman ya, jadi harus keluar dulu. Nah, ini kita mulai tes LCD-nya. Oke, ini normal ya guys. Untuk responnya juga lumayan cepat. Lanjut aja, kita mulai eksekusi. Kita lepas dulu untuk LCD-nya ya. Nah, kita mulai dari mencongkel baterainya dulu ya. Ini baterai sudah terlepas. Lanjut. Nah, ini untuk melepas LCD lamanya kita tetap gunain cara lama ya teman-teman. Kita congkel. Nah, seperti ini. Kita congkel pelan-pelan. Cukup mudah ya teman-teman. Ini LCD lamanya sudah terlepas. Selanjutnya kita mulai bersihkan untuk frame LCD-nya ya. Nah, ini kita bersihkan lem-lem lamanya. Untuk teman-teman yang nggak punya pinset untuk membersihkan lem lamanya ini, teman-teman bisa gunain semacam jarum ya, semiti atau apa kek yang bisa untuk membersihkan lem lamanya ini. Selanjutnya kita mulai kasih lem di remnya ya. Nah, seperti ini kita pelan-pelan, jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal ya teman-teman.
Ingat, yang penting rata aja untuk lemnya. Nah, setelah semua lem merata, kita lanjut pasang untuk LCD yang barunya ya. Oke, lanjut aja kita pasangin semuanya. Kita ambil baterainya lalu kita pasang ya guys. Nah itu lihat, itu tutup kap mesinnya itu nggak Om Siman buka karena ada satu baut yang sudah aus atau nggak bisa dibuka ya guys. Jadi ini untuk tutup kap mesinnya cuman Om Siman congkel di bagian baterai ya, di bagian fleksibel baterainya seperti ini. Kita hitung ya guys. Nah ini sudah hidup. Kita nggak perlu tunggu proses bondingnya ya, lanjut aja kita pasang semuanya untuk frame belakang sama backdoornya untuk mempercepat proses perakitan ya guys, karena kita nggak mau lama-lama juga untuk ngerjainnya supaya konsumennya juga nggak kelamaan ya guys. Nah seperti ini kita rakit lagi dari semua yang kita lepas tadi, mulai kita pasang kembali ya. Untuk teman-teman yang mau pasang LCD sendiri, silahkan disimak baik-baik ya teman-teman, cukup mudah caranya.
Dan ini bautnya udah selesai kita pasang semua. Selanjutnya kita tinggal kasih lem di bagian frame backdoor ini ya. Nah, kita pakai lem ini saja. Nah, ini juga jangan terlalu banyak ya teman-teman, supaya lemnya nggak meluber keluar sampai ke belakang backdoor. Oke, tinggal kita pasang untuk backdoor belakangnya. Oh iya teman-teman, untuk backdoor belakang itu ada lemnya juga ya, lem lamanya ya, jadi kita harus bersihkan dulu sebelum kita pasang kembali. Nah, ini kita udah pasang kembali untuk backdoor belakangnya. Kita tekan pelan-pelan supaya hasilnya presisi ya teman-teman. Dan yang terakhir kita rekatkan menggunakan karet gelang seperti ini ya, sambil menunggu lemnya kering. Oke. Nah, untuk kerjaan kita yang tadi ini sudah selesai, tinggal diambil pembelinya ya guys. Nah, ini seperti ini. Alhamdulillah ini normal guys.